Pada pelajaran ini nanti highlight-nya atau intinya itu tentang isim mutsanna ya. Tentang isim mutsanna. Kita coba pelajari dulu materinya ya. Di modulnya, moga dibuka dulu. Pelajaran 18 ada beberapa materinya. Halaman 83 ya. Dari 18. Intisari materinya ada 3, yaitu penggunaan kam al-istifhamiyah, yaitu lafadz kam yang berfungsi sebagai pertanyaan, ya, sebagai kata tanya. Dan yang kedua, penjelasan isim mutsanna, penjelasan tentang isim mutsanna. Dan ketiga, penggunaan isim isyarah untuk tatniyah. Ya, tatniyah itu sama dengan mutsanna. Selama ini kita sudah mendapatkan isim isyarah untuk yang mufrad dan jamak ya. Mufrad dan jamak baik mudzakkar maupun muannats. Nah, di pelajaran ini kita akan pelajari ya tentang isim isyarah untuk mutsanna. Nah, insyaallah. Kita langsung masuk ke pembahasan. Karena nanti di pelajaran 18 ini banyak menggunakan tentang kam ya. Jadi perlu kita bahas dulu. Perlu kita bahas dulu kam ini maksudnya apa. Penggunaannya bagaimana. Soal yang pertama. Bagaimana penggunaan kam al-istifhamiyah dalam kalimat? Bagaimana penggunaan kam al-istifhamiyah dalam kalimat? Jawabannya, kam al-istifhamiyah adalah kata tanya untuk menanyakan berapa jumlah dari sesuatu. Karena kam itu artinya berapa, itu kam. Ya, sehingga fungsinya untuk menanyakan berapa jumlah dari sesuatu. Sesuatu yang ditanyakan oleh kam berkedudukan sebagai tamyiz dengan i'rab mansub. Dan boleh juga tamyiz tersebut majrur bila ada huruf jar yang masuk pada kam. Tapi ini maksudnya terkait dengan pelajaran ini ya, pelajaran 18. Walaupun nanti tidak setiap yang jatuh setelah kam itu sebagai tamyiz. Harap diperhatikan tuh ya. Yang terkait dengan pelajaran ini. Pelajaran 18. Itu nanti yang ditanyakan oleh kam itu berkedudukan sebagai tamyiz. Di mana tamyiz itu sebenarnya masuk kategori al-mansubat. Al-mansubat itu adalah isim-isim kedudukan yang selalu selalu mansub. Ya. Itu kedudukan yang selalu mansub. Itu salah satunya adalah tamyiz. Meskipun nanti tamyiznya itu ya bisa juga dimajrurkan apabila kemasukan huruf jar. Nah di situ ya ada bagannya itu kotak itu. Kam al-istifhamiyah ada yang tamyiznya mansub, ada tamyiz majrur bila kam kemasukan huruf jar. Contoh penerapannya mohon diperhatikan bawahnya itu. Contoh kam dengan tamyiz mansub.
Adapun detail-detailnya tamyiz itu nanti pada jilid 3 ya. Untuk sekarang ini sifatnya hanya wacana-wacana saja. Ya. Ini hanya wacana-wacana, sepil-sepil saja. Ya. Adapun nanti detail-detailnya pada jilid 3 baru dipelajari tamyiz. Sekali lagi ini contoh kam dengan tamyiz mansub. Kam akhon laka, berapa saudara milikmu? Akhonnya itu yang disebut sebagai tamyiznya. Jadi yang ditanyakan oleh kam itu adalah tamyiz. Tamyiz itu secara asalnya i'rabnya mansub. Bisa majrur juga kalau terpenuhi syaratnya. Sekali lagi, kam akhon laka, berapa saudara milikmu? Begitu ya. Terus bagaimana cara kita mengetahui kedudukan-kedudukan tiap kata dalam kalimat ini? Cara identifikasinya atau analisisnya adalah sebagaimana menganalisis istifham yang berada di depan. Ya. Nah, akhonnya itu sudah punya kedudukan yaitu sebagai tamyiz. Jadi tinggal kam dengan laka. Mari kita cek apakah kam itu nanti layak sebagai mubtada atau sebagai khobar. Dengan saudara Anas, silakan. Kira-kira kam itu nanti mubtada atau khobar? Bagaimana analisisnya? Monggo. Tinggal kam dengan laka saja. Ya, agak kurang keras suaranya. Ya, tes Ustaz. Ya lumayan sih, cuma kurang keras. Oh iya iya. Oke, monggo silakan. Karena laka itu adalah sibul jumlah. Sibul jumlah. Dia tidak bisa sebagai mubtada. Iya, layak sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar, betul. Ada, Ustaz. Sehingga kamnya menjadi mubtada. Betul. Nah, seperti itu ya. Baik, insyaallah. Jadi kam di situ nanti dia sebagai mubtada. Ya. Karena yang jatuh setelahnya itu lakanya itu layak sebagai khobar berupa syibul jumlah. Adapun akhonnya itu adalah tamyiz. Bisa dipahami ya? Nah, insyaallah. Contoh yang lain, kam kitaban indaka, berapa kitab milikmu? Ini adalah contoh tamyiz mansub. Ya, analisisnya sama seperti tadi. Indaka itu dzaraf madruf termasuk syibul jumlah, sehingga dia miliknya khobar, maka kamnya sebagai mubtada. Oke, kitaban itu sebagai tamyiz dengan i'rab mansub. Sampai di sini bisa difahami? Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Nanti dulu. Kita lanjut dulu mungkin ya. Baik. Selanjutnya contoh kam dengan tamyiz majrur. Ya. Jadi tamyiz dari kam itu bisa juga majrur. Ini contohnya. Contoh kam dengan tamyiz majrur. Bikam riyalin hadhihi sa'atu. Bikam riyalin hadhihi sa'atu. Berapa real harga jam ini? Nah, gitu. Berapa real harga jam ini? Ya. Huruf jernya itu masuknya ke kamnya itu. Ya, huruf jernya itu masuknya kepada kam. Itu nanti menyebabkan tamyiznya itu boleh dimajrurkan. Bikam riyalin hadhihi sa'atu, berapa real harga jam ini? Nanti riyalin itu sebagai tamyiz dari kam, karena kamnya kemasukan huruf jer, maka riyalinnya dibaca majrur.
Tapi itu hukumnya boleh, tidak wajib. Ya, nanti bisa juga meskipun kemasukan huruf jar, kamnya tetap dimansubkan boleh. Ya, kamnya tetap dimansubkan juga boleh. Contoh yang kedua, fi kam yaumin safarta, fi kam yaumin safarta, dalam berapa hari kamu safar? Yaumin itu sebagai tamyiz dari kam, ya, sebagai tamyiz dari kam. Dibaca majrur boleh karena kamnya kemasukan huruf jar. Gitu ya, bisa dipahami insyaallah. Masih halaman berikutnya, moga dibuka. Masih terkait kam. Ada catatan. Nah, itu yang saya maksud tadi. Tamyiz kam yang kemasukan huruf jar boleh juga tetap dibaca mansub. Ya, boleh tetap dibaca mansub. Contoh yang tadi, bikam riyalan hadhihi sa'atu, dengan fikam yauman safarta, itu boleh. Cara menerjemahkannya sama dengan yang tamyiznya majrur. Jadi tidak ada perbedaan. Hanya nahwunya saja, ya. Ini terkait dengan kam. Artinya kalau antum ingin menanyakan berapa titik-titik, berapa titik-titik, dengan catatan yang ditanyakan nanti kedudukannya sebagai tamyiz, maka bisa menggunakan versi-versi ini. Bisa dengan yang tamyiznya mansub, ya, atau yang majrur kemasukan huruf jar kamnya, atau tetap dibaca mansub meskipun kamnya kemasukan huruf jar. Begitu ya. Misalnya saya bertanya ke Junaidi, ya. Junaidi, berapa istri milikmu? Ya. Bagaimana bahasa Arab? Kam zaujatan gitu ya. Kam zaujatan laka, ya. Itu hanya contoh saja. Mabruk. Nanti kita praktekkan di kitabnya itu ya, banyak prakteknya nanti. Baik, itu terkait dengan kam. Sekarang kita langsung masuk ke soal yang kedua. Ini tentang isim mutsanna. Ya, ini yang disoroti pada pelajaran 18. Tentang isim mutsanna. Soal kedua. Seperti apa pola perubahan menjadi isim mutsanna serta penerapannya dalam kalimat? Ya, walaupun dulu sudah pernah kita singgung masalah isim mutsanna, nah sekarang dibahas secara lebih khusus, ada babnya. Ya. Kalau nunggu bab ini datang kelamaan, karena dulu juga butuh ya membahas isim mutsanna dulu itu ya. Ketika menjelaskan ilaqah antara mubtada dengan khobar itu kan dari segi adatnya juga kan. Nah, sehingga mau tidak mau harus menjelaskan isim mufrad, isim mutsanna dan jamak. Kan begitu dulu ya. Padahal bab isim mutsanna secara khusus dibahas di sini pada pelajaran 18. Jawabannya, isim mutsanna adalah isim yang mengandung makna dua atau ganda. Ya, dua rumah, dua mobil, dua anak, dan lain sebagainya. I'rabnya sudah dipelajari pada bab yang lalu. Amin. Bisa menyebutkan i'rabnya? I'rabnya isim mutsanna. Silakan. Marfu bil alifi, mansub bil ya, majrur bil ya. Baik, mabrur insyaallah. Marfu bil alif, mansub bil ya, majrur bil ya. Nah, itu dihafalkan ya. Bagi yang belum hafal, wajib untuk segera menghafalkan. Kembali ke materinya tadi, moga diperhatikan. Pola perubahan menjadi isim mutsanna adalah sesuai rumus berikut. Ya, pola perubahannya menjadi isim mutsanna, yaitu dari bentuk mufrad
plus alif nun untuk marfu. Kemudian bentuk mufrad plus ya nun untuk mansub dan majrur. Ya. Alif itu tanda marfu'nya, ya itu tanda mansub dan majrur. Contohnya di situ baitun, kalau marfu baitani, mansub dan majrur baitaini. Waladun waladani untuk marfu, waladaini untuk mansub dan majrur. Itun itoni untuk marfu, mansub majrurnya itoini. Gampang ya, insyaallah. Nah. Ada catatan di halaman setelahnya itu, monggo diperhatikan. Halaman 85. Catatan ya, yang pertama, untuk isim-isim yang tergabung dalam al-asmaul khamsah, ketika menjadi isim mutsanna ditambahkan huruf al-wawu terlebih dahulu. Masih ingat lafaz-lafaz yang menjadi anggota dari al-asmaul khamsah, ya. Ada abun, akhun, ya, hamun, ya, kemudian famun, mulut, dan du. Itu nanti ketika menjadi isim mutsanna caranya harus diberi wawu dulu. Contohnya di situ ya, kata abun itu kalau menjadi mutsanna tidak langsung abani, tidak begitu. Tapi diberi wawu dulu. Jadilah abawani. Ya? Abawani, bukan abani. Begitu pula yang akhun, ketika mutsanna akhawani, bukan akhoni. Jadi pahami ya? Hamun. Kalau hamun bagaimana Pak Bayu? Isim mutsananya. Hamawani. Hamawani, baik. Du juga begitu. Nanti mutsananya adalah dawani. Du dawani, ya. Nanti pada jilid 2 kita akan ketemu pembahasan du. Nah. Kemudian yang kedua, isim mutsanna itu memiliki syarat-syarat. Jadi ada syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, tapi kok bentuknya itu seperti isim mutsanna, maka seperti kemarin yang jamak mudzakkar salim, tidak boleh langsung dihukumi isim mutsanna begitu, tapi mulhaq bil mutsanna. Ya, ada istilah mulhaq. Diikutkan hukumnya dengan al-mutsanna, tapi tidak boleh disebut langsung sebagai isim mutsanna. Melainkan ada istilah mulhaq. Sama seperti kemarin, jamak mudzakkar salim, itu untuk yang akil. Apabila ada lafaz-lafaz yang bukan akil, ya ghairu akil, tapi kok bentuknya mirip dengan jamak mudzakkar salim, maka dihukumi dengan mulhaq. Ya, mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Begitu pula dengan isim mutsanna ini. Ya, di antaranya syaratnya adalah isim mutsanna itu hakikatnya adalah perpaduan dari dua lafaz yang sama. Misalnya kitabani itu hakikatnya adalah kitabun plus kitabun. Dua kitab yang sama, dua lafaz yang sama. Kitabun wa kitabun. Dijadikan satu biar ringkes gitu ya, biar lebih ringan pengucapannya, jadilah kitabani. Zaidun plus Zaidun jadilah Zaidani. Qolamun plus qolamun jadilah qolamani. Nah, gitu. Isim mutsanna itu seperti itu hakikatnya. Masalahnya adalah di kalangan orang Arab itu terkadang menyebut dua lafaz yang seperti isim mutsanna, padahal yang dimaksud adalah dua lafaz yang berbeda. Nah, gitu. Contohnya adalah apa? Abawani. Abawani itu kan kalau diartikan plek apa itu maksudnya? Dua bapak. Ya.
Padahal yang dimaksud oleh orang Arab itu adalah bapak dan ibu, abun wa umun. Seperti dalam hadis itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yumajjisanihi au yuhawidanihi au yunassiranihi. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Maka kalau kita nggak tahu maksudnya, diartikan maka kedua bapaknya. Ya, punya dua bapak. Maksudnya adalah maka kedua orang tuanya, yaitu bapak dan ibunya, yang menjadikan dia Majusi atau Yahudi atau Nasrani. Orang Arab menyebutnya abawani. Untuk meringankan ucapan. Padahal yang dimaksud adalah abun wa umun. Maka lafaz abawani itu nanti hukumnya mulhaq bi al-musanna. Ya, mulhaq bil musanna. Ya tergantung niatnya juga. Kalau misalnya sedang berbicara dalam konteks dua bapak, benar-benar dua bapak, ya berarti itu adalah isim musanna. Ya, tapi kalau yang dimaksud adalah bapak dan ibu, berarti itu adalah mulhaq bil musanna. Orang Arab itu menyebut matahari dan bulan itu al-qamaroni. Al-qamaroni. Jadi maknanya seolah-olah dua bulan. Padahal yang dimaksud adalah asyamsu wal qamaru. Matahari dan bulan. Jadi nanti harus dilihat konteksnya, ya. Orang Arab juga menyebut Umar dan Amr itu dengan al-Umaroni, dua Umar. Padahal yang dimaksud adalah Umar dan Amr. Begitu pula al-Hasanani, dua Hasan. Padahal yang dimaksud adalah dua cucunya Rasulullah SAW itu apa? Ya, Al-Hasan wal Husain. Ya, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang Arab meringankan ucapannya menjadi Al-Hasanaini. Ya, atau Al-Hasanani, dua Hasan. Padahal dimaksud adalah Al-Hasan wal Husain, ya. Kemudian isim musanna itu di antara syaratnya harus benar-benar berupa perpaduan dua kata. Kalau ada lafadz, suatu lafadz yang tidak bisa diuraikan, ya, isim musanna itu harus bisa diuraikan. Misalnya kolamun, namun maaf, kolamani, kalau diuraikan menjadi kolamun wa kolamun. Baitani, kalau diuraikan baitun wa baitun, kan begitu ya. Karena hakikatnya berupa perpaduan dua lafadz yang sama. Kalau ada suatu lafadz yang nggak bisa diuraikan seperti itu, padahal bentuknya seperti isim musanna, ya, tidak bisa ditemukan bentuk mufradnya, maka itu juga bukan isim musanna secara mutlak. Itu mulhaq. Contohnya lafadz itnani, angka 2 itu ya, itnani. Itnani itu bukan perpaduan dari dua kata. Memang benar-benar lafadznya adalah itnani. Jadi nggak bisa diuraikan. Bukan dari kata itnun wa itnun. Ya, bukan dari kata itnun wa itnun. Ya, memang lafadznya adalah itnani. Maka itnani itu juga bukan isim musanna secara mutlak, melainkan mulhaq bil musanna. Begitu ya. Nanti insya Allah syarat-syarat yang lain ya menunggu waktunya. Gitu ya. Akhir insya Allah. Afwan Ustadz. Oke, monggo. Bagaimana untuk untuk benda-benda yang memang secara jumlah dia udah dua. Jadi misalnya dua telinga, dua mata itu apakah tetap menggunakan kaidah yang sama, Ustadz? Ya kalau sedang diucapkan dalam bentuk musanna, nggih musanna, Pak. Tapi kan memang anggota tubuh itu kan penyebutannya satu gitu ya. Hanya saja ada yang jumlahnya dua. Misalnya telinga itu kan udunun. Udunun itu ya satu telinga. Adapun masalah jumlahnya itu dua atau berapa urusan lain lagi. Gitu ya. Ya. Yadun tangan. Tangan yadun itu ya satu tangan. Walaupun hakikatnya manusia memiliki dua tangan, kalau menyebut dua tangan ya dijadikan musanna. Yadani, udunani, rijlani, dua kaki dan lain sebagainya.
Tapi kalau disebut dalam bentuk mufrad ya berarti maknanya mufrad. Udhunun satu telinga, yadun satu tangan, rijlun satu kaki, gitu ya. Seperti itu Pak Budi ya? Ya, syukuran Ustaz. Oke, baik. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Pak Ustaz. Iya, monggo silakan. Ini Ustaz mengenai sifat dari tamyiz ini, dia memang harus nakiroh gitu atau bisa ma'rifah gitu. Kemudian bentuk mansubnya kenapa harus diakhiri dengan alif gitu? Oh iya, baik. Kalau memang niatnya sebagai tamyiz, memang penulisannya itu nakiro. Ya, kalau tidak sebagai tamyiz, karena tamyiz nanti ada syaratnya nakiro. Ya, nanti di pelajaran jilid 3 itu. Tamyiz itu nakiro. Kalau tidak nakiro, misalnya ma'rifah, nanti bukan sebagai tamyiz. Misalnya kita menanyakan jam berapa sekarang, itu bukan kam sa'atan, tapi kamis sa'atu. Kam as-sa'atu al-ana. Itu jam berapa sekarang? Jamnya di situ bukan sebagai tamyiz. Itu adalah sebagai mubtada muakhar. Kamnya sebagai khobar, ya. Al-ana sebagai dhorof. Itu yang pertama ya. Nah, gitu. Jadi memang tamyiz itu nakiro. Terus kenapa kalau mansub itu kok diberi alif itu imla, itu kaidah penulisan. Ya, memang penulisan fathatan itu adalah ditandai dengan alif. Nah, gitu. Untuk membedakannya dengan domaten dan kasrotain. Jadi kalau kita mendapati misalnya kita sedang baca kitab gundul, apabila ada suatu lafadz yang aslinya nggak ada alifnya, kok ada alifnya di belakang, jangan ragu itu dibaca fathatain. Nah, gitu ya. Misalnya kita baca Muhammadun loh. Setelah dal kok ada alifnya, oh ini berarti bacanya apa? Muhammadan. Itu kaitannya dengan imla saja ya. Tidak ada maksud apa-apa. Tapi itu nanti ada disinggung di jilid 2 masalah itu. Ya, nanti ada rinciannya. Tidak semuanya ada alifnya kalau fathatain. Seperti tak marbuto itu nggak ada alifnya. Saya rotan misalnya ya, pada tak marbutonya nggak usah diberi alif gitu, nggak perlu. Lucu jadinya. Kalau tak marbuto ya cukup ya tak marbuto di fathatain gitu saja. Kalau hamzah maka ada rinciannya hamzah itu. Kalau sebelum hamzah itu nggak ada alifnya, maka ketika fathatain diberi hamzah. Contohnya dari kata juz'un, kalau dimansubkan juz'an, nah itu setelah hamzah itu ada alifnya. Ya. Tapi kalau sebelum hamzah itu sudah ada alifnya, ya. Sebelum hamzah itu sudah ada alifnya, maka hamzahnya itu setelahnya nggak usah diberi alif lagi. Meskipun dia fathatain. Contohnya dari kata samaun. Sama itu kan tulisannya sin, mim, terus ada alifnya, terus hamzah kan begitu ya. Setelah alif itu kan hamzah. Nah itu kan sebelum hamzah sudah ada alifnya. Maka ketika mansub samaan, ya samaan setelah hamzah itu nggak usah alif lagi. Jadi riweh nanti ya, kebanyakan alif. Itu kaidah imla ya. Jadi tidak berpengaruh. Jadi memang dalam penulisan kalau fathatan itu hukum asalnya diberi alif. Jadi kalau antum ujian ya, harus benar cara penulisannya. Misalnya antum nulis baitan fathatain, kok gak diberi alif, keliru. Jadi harus diperhatikan itu. Baik, mungkin itu dulu. Sekarang kita beralih ke kitabnya lagi. Untuk yang soal nomor 3, insya Allah nanti. Kita baca hiwarnya dulu ya. Kita baca dialognya dulu.
Kita baca dua kalimat dimulai dari Pak Geri. Monggo Pak Geri. Hewarnya, silakan. Pelajaran 18. Kam Iya, aron laka ya Muhammadun. J, betul. Moga dihatikan Pak Geri. Berapa saudara yang kamu miliki ya Muhammad? Oke. Satu lagi Pak Geri. Li akun wahidun. Betul. Artinya saya memiliki saudara satu ya. betul, satu saudara. Terus kam akhon laka ya Muhammadu. Berapa saudara milikmu wahai Muhammad? Li akhun wahidun. Saya memiliki satu saudara. Insyaallah. Dua kalimat berikutnya, saudara Anas, monggo. Wa kam ukhtan laka Nah, li ukhtani. baik, monggo dihatikan. Dan berapa saudari milikmu? Oke. Saya memiliki saudari dua saudari. Ya, saya memiliki dua saudari. Dua kalimat berikutnya, Firman, silakan, Firman. Kam ajalatan lidarrojati ya Nah, hamidu. itu hakikatnya adalah li ketemu alif lam. Terus alif lamnya bertemu dal syamsiah. Jadi dari li langsung masuk ke dalnya ya. Disyamsiahkan itu berarti seperti ada tasdidnya. Lidda, caranya gitu ya. Lidda, jangan lidah. Lidarrojati, moga diulang. Kam ajalatan lidarrojati ya hamidu. Baik. Berapa Ajalah itu roda. Berapa roda milik darroja sepeda? berapa roda milik sepeda wahai Hamid? Nah, Laha ajalatani. baik. Dia memiliki Dua roda. baik, dia memiliki dua roda. Mabruk insyaallah. Nah. Dua kalimat berikutnya, Kaisar, silakan. Kam aidan fis sanati ya Zakaria. Baik. Fis sanati aidani huma Aidul Fitri wa Aidul Adha. Baik, mabruk. Moga dihatikan. Berapa id dalam hari ya wahai Zakaria? Fisanati apa? Fisanati. Sanah itu apa? Sanah itu. Tahun. Oh, berapa tahun? Tahun saja. Berapa id dalam setahun? Maksudnya begitu. Oh ya. Berapa id dalam setahun, wahai Zakaria? Baik. Dalam setahun ada 2 id. Nah. Huma. Keduanya adalah. Keduanya adalah hari Fitri, Idul Fitri dan Idul Adha. Betul, khair insyaallah. Nah. Junaidi berikutnya, monggo.
Ya Ibrahimu. Ya Ibrahimu. Abuka tajirun kabirun. Betul. Kam Apa di situ tertulisnya? Muttajarun ya. mutajaron. Ya, muttajaron. Muttajaron dari kata muttajarun marfu'nya itu adalah isim makan dari ittajaro yattajiru. Artinya berdagang, berusaha ya, berdagang ya. Nah, muttajar itu berarti tempat dagangnya gitu ya, isim makan ya tuh. Jadi berapa kalau bahasa kita mungkin tempat usaha gitu ya. Moga dibaca dulu. Kam muttajaron. Mutajaron indahu. Baik. Indahu mutajaroni kathironi. Ya Ibrahim, ayahmu seorang pedagang besar. Berapa tempat dagang miliknya? Baik, ya. Dia memiliki tempat dagang dua tempat dagang. Dua tempat dagang besar. Iya. Besar. Tempat dagang dua begitu. Dua tempat dagang yang besar. Baik. Antum orang Indonesia kan ya? Orang Indonesia. Ya, baik. Baik, Mabruk. Berikutnya Alfan. Silakan Alfan. 2 kalimat. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu. Baik. Fiha nafidatani. Nah, moga diartikan. Berapa nafidah itu jendela. Berapa jendela di dalam kamarmu ya Ismail? Baik. Di dalamnya terdapat 2 jendela. Baik, insyaallah. Ghurfatika, K-nya itu dhamir apa namanya, Alfan? Masih ingat pembahasan dhamir enggak? Insyaallah. Dhamir jar. Dhamir jar, Mas. Kenapa kau dhamir jar? Karena dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, baik, baik. Berikutnya Ian, silakan Ian, 2 kalimat. Baik Ustaz. Liman hadzanil daftarani humali. Huruf dal itu syamsiah. Hadzanid daftaroni. Moga diulang. Liman hadzanid daftarani humali. Baik, moga diartikan. Milik siapa kedua buku tulis ini? Nah. Keduanya milikku. Betul, insyaallah. Hadzani itu isim mutsanna atau bentuk mutsanna maksudnya dari hadza ya. Bentuk mutsanna dari hadza. Nanti ada di modulnya, oke. Berikutnya 2 kalimat berikutnya, Pak Yoyo, silakan Pak Yoyo. Liman atani limis Itu al Pak, ya, bukan li. Jadi makanya bacanya disambung saja Pak ya, ya. Hatanil, nah gitu. Hatanil mistarotani. Hatanil mistorotani. Torotani. Liman hatanil mistarotani. Betul. Humali. Oke, moga diartikan. Mistoro itu artinya penggaris, ya mistar itu ya. Taratun ini. Moga diartikan. Milik siapa? Milik siapa? 2 penggaris. Ini.
ini. Oke. Keduanya. Keduanya milikku. Betul, khair insyaallah. Hatani itu adalah bentuk mutanna dari hadhihi, ya. Nanti ada di modulnya akan kita pelajari insyaallah. Jadi bentuk mutanna dari hada itu hadani, hadhihi, hatani. Kalau dzalika nanti ada danika, ya. Dzalika itu mutananya danika. Tilka, tanika, nah, gitu. Nanti ada masing-masing. Dalika menjadi danika, tilka menjadi tanika, nah, gitu ya. Ngobrol insyaallah. Nah, kita lanjutkan masuk ke latihan-latihannya, ya. Latihan yang pertama. Perintahnya saya bacakan. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-muthanna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut menggunakan lafadz al-muthanna. Ya. Jadi pertanyaannya monggo dibaca, kemudian dijawab. Jawabannya nanti menggunakan muthanna. Pak Budi, monggo Pak Budi, nomor 1, silakan. Kam kolaman indaka. Oke. Ada berapa pensil milikmu? Berapa pena milikmu? Berapa Baik. pena milikmu? Oke, jawabannya. Li. Kalau pertanyaannya milikmu, berarti jawabannya milikku, Pak. Oke. Ya. Tinggal dirubah domirnya saja. Li kolamani. Nah, kalau yang dimiliki Ghairul Akil pakai apa kemarin, Pak? Pakai indah, makanya disebut pakai indah. Indi kolamani. Betul, indi kolamani. Artinya? Aku punya, milikku 2 pensil. Betul, saya memiliki 2 pena. Kalau kolam itu bukan pensil, Pak, bolpen. Nanti pensil ada sendiri. Pensil ada sendiri. Namanya kolam rosos. Kolam rosos itu pensil. Kalau kolam saja itu bolpen. Okay. Saya nomor 2 dengan Pak Murtaji, monggo silakan. Kam kitaban indaka. Indi kitabani. Betul, monggo diartikan. Berapa buku yang kamu miliki? Nah, saya memiliki 2 buku. Saya memiliki 2 buku, betul. Nomor 3 dengan Aulia, silakan Aulia. Kam saburatan fi faslikum, ya. Betul. Fi faslikum. Saburatan itu apa sih? Saburo itu papan tulis. Papan tulis. Monggo dijawab. Di kelas kami, berarti gimana bahasa Arabnya? Silakan, Aulia. Fil pasti. Kami apa kami? Domirnya. Indah. Lu kalau menjadi domir jar jadinya na, ya. Seperti baituna, rumah kami, ya. Kelas kami fasluna. Tapi kemasukan huruf jar fi, jadinya apa? Fi suaranya kok hilang-hilang. Fil fasluni. Nah, itu jadinya na. Rumah kami baituna. Kelas kami fasluna. Kalau kemasukan huruf jar, fasalnya dimajrurkan. Fi, monggo dibaca. Fi. Iya, fasalnya dimajrurkan, kemasukan huruf jar.
Fi Fisluna. fi faslina. Fi faslina. Ya, 2 papan apa? Saburotani. Baik. Fi faslina saburotani. Moga dihatikan. Di kelas kami Ada 2 papan tulis. Ada 2 papan tulis. Baik, insyaallah. Kam saburatan fi faslikum. Berapa papan tulis di kelas kalian? Fi faslina saburotani. Di kelas kami terdapat 2 papan. Baik, mabrur insyaallah. Berikutnya Fathi, silakan Muhammad Fathi. Kam riyalan indakal ana ya Laila. Nah, Laila itu laki atau perempuan? Perempuan ya, Ustaz? Perempuan. Domirnya harus diperhatikan ya. Kalau baca domir harus selalu perhatikan khitobnya, lawan bicaranya. Kalau perempuan pakai apa? K-nya itu dibaca apa? Oh, berarti. Ya, dulu lagi, monggo. Fathi. Lain sebetulnya. Baik, mungkin kita lewati dulu. Sekarang kita masuk ke nomor 5 dulu. Prio, silakan Prio. Kam ukhtan laka ya Aliyun ya Aliyu. Betul. Kam ukhtan laka ya Aliyu. Silakan. Li ukhtani. Baik, li ukhtani, mabruk. Moga diartikan. Berapa saudara perempuan milik kamu? Milikmu ya Ali. Nah. Milik saya 2 saudara perempuan. Ya, saya memiliki 2 saudara perempuan. Jadi kadang milik, kadang memiliki, begitu ya terjemahkannya ya. Yang enak saja sesuai bahasa kita. Baik. Berikutnya, Nur Muhammad, silakan. Kam amman laka ya Aminatu. Domirnya diperhatikan. Ya, diajak bicara siapa itu? Aminah ya. Aminah ya. Ada. Aminah laki-laki ada kan? Kam aman laki ya Aminatu. Baik, moga dihatikan. Berapa pamanmu ya Aminah? Ya, berapa paman milikmu wahai Aminah? Terus Aminah menjawab, aman li 2 paman. Iya, apa itu bisa betul. Li amani. Betul, li amani. Artinya 2 paman. Saya memiliki 2 paman. 2 paman. Antum saudaranya Junaidi Tanur ya? Bukan? Bukan, Ustaz. Saya saudara jauh. Mirip ya. Mirip antum. Antum lebih mirip lagi sama Ustadz Ali Musul ya. Lebih mirip daripada Junaidi. Waduh. Semoga ilmunya ikut mirip juga ya. Berikutnya Dr. Anang, silakan. Nomor 7. Kam sodiqon laka ya Muhammadu. Li sodiqoni. Baik. Berapa sahabat milikmu wahai Muhammad? Saya punya 2 sahabat. Khair salam mafhum. Ya, sudah betul.
Nomor 8, Haris, silakan Haris. Mic-nya, oke, silakan. Kam toliban jadidan fi faslikum. Nah, Fi faslina tolibani jadidani. betul. Khair, bukan tidak. Berapa murid baru di kelas kalian? Di kelas kami ada 2 murid baru. Nah, kam toliban jadidan fi faslikum. Berapa murid baru di kelas kalian? Fi faslina tolibani jadidan. Di kelas kami ada 2 murid baru. Ayo. Nomor 9, Sutriman, silakan. Oke, Ustaz. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Fi qaryati masjidani. Baik. Berapa masjid di kampungmu, wahai Zakaria? Di kampungku ada 2 masjid. Baik, mabrur insyaallah, betul. Kaum berikutnya nomor 10. Kam Fundukon. Fundukon fi hadha syari'i. Betul. Funduk itu hotel. Ya. Perhatikan dulu. Berapa hotel? Berapa hotel di jalan ini? Jalan ini, betul. Jawabannya fi hadha syari'i. Fi hadha syari'i fundukoni. Betul. Artinya Di jalan ini ada 2 hotel. betul. Khair insyaallah. Mabruk. Nomor 11, Pak Agus Lim. Monggo Pak Agus Lim. Kam akhon laka ya Sa'adu? Su'ad itu Pak, bacanya Su'ad. Su'ad itu kalau di Arab nama perempuan Pak. Nah, berarti domirnya disesuaikan. Moga diulang. 6. Kam akhon laki ya Su'adu? Baik. Li akhwani. Betul. Nah itu ya. Akhwani. Ada wawunya dulu. Moga dihatikan. Saya memiliki 2 saudara. Baik. Betul. Khair insyaallah. Akhun jadi akhwani. Ada wawunya. Dia cekap. Khair insyaallah. Langsung kita lanjut poin 2, latihan 2. Masih ada sedikit waktu. Kita manfaatkan. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Nah, dibaca saja dan diterjemahkan. Nomor 1, Hafid Akil, silakan. Khalidun lahu benani wa bintani. Betul, khair. Bukan dihatikan. Khalid memiliki 2 putra dan 2 putri. Oke, mabruk, khair. Khalid memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Khalidun lahu benani wa bintan. Setelahnya Dio, silakan Dio. Nomor 2. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Betul, moga dihatikan. Di dalam rumah ini memiliki 2 ruangan yang besar. 2 kamar. 2 kamar yang besar. Iya. Nah. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Di dalam rumah ini terdapat 2 kamar yang besar. Baik. Setelahnya Rahmat, silakan. Rahmat, nomor 3. Fatimatu laha.
Itu dari kata tiflun. Tiflun itu anak, ya. Jadikan musanna, tiflun. Tiflani sogironi. Betul, monggo diartikan. Fatimah memiliki dua anak kecil. Betul. Fatimatu laha tiflani sogironi. Berikutnya, Hans, silakan Hans. Nomor 4. Di ainani wa udanani Wa udun dari kata udun. Jadi kalau kita menjadikan isim mufrad itu harus dipertimbangkan bentuk mufradnya dulu. Ya. Misalnya itu bacanya apa ini bacanya ini? Oh, ini mufradnya adalah udunun, telinga. Ya, berarti udunani, bukan udanani, gitu ya. Diperhatikan bentuk mufradnya dulu. Moga diulang lagi. Li ainani wa udunani wayadani warijlani. Betul. Silakan diartikan. Aku memiliki 2 mata dan 2 telinga dan 2 tangan dan 2 kaki. Nah, baik. Pelajaran TK ini. Tepuk tangan anak-anak gitu ya. Nggak boleh tepuk tangan. Ayo sama. Nah. Setelahnya, F, silakan F. Nomor 5. Kita coba selesaikan ya, sekali lagi. Harap bersabar. Fi hadzal hayya. Ada fi-nya itu masuk ke hada itu mubdal, al-hayyi itu badal ya. Badal irobnya mengikuti mubdal. Mubdalnya terkena fi majrur, jadi al-hayyinya ikut majrur. Konsep badal mubdal itu. Silakan diulang lagi. Fi hadzal hayyi madrasatani. Baik. Artinya al-hayyu itu kampung juga artinya. Kampung, Pak. Di dalam kampung ini. Di dalam kampung ini ada 2 sekolah. Betul, khair insyaallah. Abdul Khair berikutnya, monggo. Salatul fajri rakaatani. 6. Salat subuh 2 rakaat. Baik, salat subuh 2 rakaat. Lanjut, Agus, silakan. Agus Suprapto. Lil baiti miftahani. Rumah memiliki 2 kunci. 2 kunci, baik. Insyaallah. Setelahnya Diana, monggo Diana. Liman hatanil baqaratani huma lil falahun. Li itu huruf jar itu ya, li itu ya. Li falahi. Lil falahi. Lil falahi, betul. Moga diartikan milik siapa? Milik siapa 2 sapi ini? Keduanya milik petani. Baik, khair insyaallah. Ya. Nah. Berikutnya Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Ahadzani tabibani min inkaltaro. Min inkaltaro, baik. La huma min Faransa. Baik. Apakah kedua dokter ini dari Inggris? Oke. Bukan, keduanya dari Perancis. Baik, mabrur insyaallah.
In kaltaro faronsa itu isim maksur ya. Isim maksur. Isim maksur ghairu munsharif. Alifnya itu adalah alif lazimah. Alif lazimah kalau pada lafaz-lafaz dari bahasa asing ditulis dengan berdiri. Ya, ditulis dengan berdiri. In kaltaro faronsa itu kan nama-nama asing ya. Maka ditulis dengan berdiri itu alif lazimah. Terakhir satu lagi dengan Gibraltar, silakan. Fi qaryati masjidani shaghirani. Di dalam desaku ada dua masjid yang kecil. Mabrur insyaallah. Seperti itu ya, gambaran penggunaan dari isim mutsanna. Dan juga tadi ada kam al-istifhamiyah. Baik. Moga barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum ditutup majelisnya. Afwan Ustaz. Iya Pak Budi. Kalau disambung dengan domir, dia tinggal ditambahkan domir setelah ni-nya aja Ustaz. Jadi misalnya kita banika gitu ya Ustaz. Oh betul Pak. Sudah pernah kita pelajari. Itu konsepnya apa Pak itu? Dua kitabmu. Dua kitabmu ya. Konsep apa itu Pak Budi? Idhofah Ustaz. Idhofah betul. Bagaimana cara buat mudhaf Pak Budi? Yang ada tanwinnya dibuang tanwinnya, terus selanjutnya yang ada nonnya dibuang nonnya, oke? Nah, itu cara buat mudhaf. Silakan dibuka kembali modulnya nanti, oke? Cara buat mudhaf itu lafaz yang ada tanwinnya dibuang tanwinnya, yang ada nonnya dibuang nonnya. Jadi kalau kita membuat mudhaf dari isim mutsanna, nonnya dibuang. Dua kitabmu itu dari kata kitabani plus anta. Nah, antanya nanti menjadi dhamir mutasil itu ka. Kitabani, nonnya kita buang. Jadilah kitabaka. Begitu ya? Kitabaka. Nah, baik insyaallah. Ya, syukran Ustaz. Oke, mabrur. Dua rumahmu ya berarti baitaka. Dua penamu kolamaka dan lain sebagainya. Nonnya dibuang Pak Budi ya. Baik. Ustaz, surat. Baik insyaallah. Ada lagi monggo silakan. Baik cukup ya insyaallah. Nah, sudah pada ngantuk. Alhamdulillah sudah selesai untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Ya. Setelah pelajaran ini nanti, pelajaran berikutnya itu kita akan masuk adat satuan. Ya, itu pelajaran yang sangat menarik dan penjelasannya juga agak panjang lebar ya. Jadi diusahakan masuk kalau tidak ada udzur. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.